Shalom kepada pemirsa, kita jumpa lagi dalam Paulus Rahel Ministry. Kita berdoa dulu. Tuhan yang baik, Engkau ada, sungguh ada, dan mujizat-Mu tetap ada sampai selama-lamanya. Kami mau mendengar firman, biar ini menjadi pedoman hidup kami. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan, Engkau berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4, demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawa. Nah saudara, apakah engkau merasa hidupmu tidak berharga? Apakah engkau merasa tersisih dari keluargamu? Apakah engkau merasa sakit hati? Apakah engkau merasa sedih yang berkepanjangan? Apakah engkau merasa tidak berdaya? Kenapa engkau begitu berharga di mata Tuhan? Yang pertama, engkau diciptakan dengan cara yang spesial. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14, ya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. 39 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenen aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi saudara, Tuhan ciptakan kita dengan cara yang unik dan spesial. Tuhan merajut kita, membentuk kita sesuai dengan pribadinya, sesuai dengan peta dan teladan Allah. Bahkan ketika kita dirajut Tuhan, Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Ya, engkau begitu spesial di mata Tuhan. Yang kedua, engkau diciptakan sesuai dengan dirinya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Manusia diciptakan dengan segala kehebatannya. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan ciptakan kita sesuai dengan peta dan teladan Allah, dengan gambar Allah. Nah, kalau kita sesuai dengan gambar Allah, berarti karakter kita pun harus menyerupai Allah. Yang ketiga, engkau berharga di mata Tuhan. Karena apa? Engkau merasa berharga bila dapat menolong sesama. Ya, salah satu surat kabar di Mississippi membuat berita tentang seorang wanita yang mencoba bunuh diri. Lalu dia terjunkan ke laut. Ya, lalu seorang pemuda melihat dia. Nah, pemuda itu tanpa pikir panjang, dia nyebur ingin menolong gadis tersebut, padahal dia nggak bisa berenang. Akhirnya pemuda itu megap-megap mau tenggelam. Nah, ketika melihat pemuda itu megap-megap mau tenggelam, anak gadis ini akhirnya lupa rencananya mau bunuh diri, justru nyelamatin pemuda yang mau nolong dia. Singkat cerita, pemuda itu diseret ke daratan, dan pemuda itu selamat, gak jadi mati. Nah, gadis yang mau bunuh diri juga kagak jadi mati, saudara, karena menolong. Jadi yang ditolong seharusnya menolong, yang menolong seharusnya yang ditolong. Jadi kebalikan. Nah, intinya gini ya, kita akan merasa berharga bila kita dapat melakukan sesuatu untuk orang lain. Dalam bulan Desember ini, saya 2 kali pergi ke rumah singgah untuk orang lanjut usia dan rumah singgah untuk orang stres. Ya, hati ini rasanya terenyuh. Ya, karena apa? Mereka merasa nggak berharga sehingga dibuang keluarganya. Sudah tua, merasa nggak berharga. Lalu orang stres gitu. Ya, ada yang diambil dari jalanan, ada yang keluarganya datang katanya titip terus nggak pernah tengok-tengok lagi. Walau mungkin ayah ibumu membuang engkau, tapi engkau berharga di mata Tuhan. Engkau spesial di mata Tuhan. Ya, engkau berharga, engkau spesial. Makanya jadilah berkat bagi sesama. Poin yang keempat, engkau akan berasa berharga di mata Tuhan ketika engkau berada dalam tangan yang tepat.
Bila engkau berharga di mata Tuhan, engkau berada di tangan yang tepat. Ya, kalau engkau di tangan iblis, kalau engkau di tangan sesuatu yang tidak tepat, hidupmu akan binasa. Nah, sebuah ilustrasi, bola basket di tangan saya paling harganya 300 ribuan. Tapi bola basket di tangan Michael Jordan harganya 33 juta dolar. Itu tergantung dalam tangan siapa. Bola basket di tangan raket tenis tidak ada gunanya di tangan saya karena saya nggak bisa bermain tenis. Tapi di tangan Venus Williams menghasilkan kejuaraan dunia. Itu tergantung dengan tangan siapa. Tongkat di tangan saya hanya sebagai penyangga. Tapi tongkat di tangan Musa bisa membelah Laut Merah. Itu tergantung dengan tangan siapa. Ketapel di tangan saya hanya sebagai mainan. Tapi ketapel di tangan Daud, senjata yang mematikan untuk membunuh Goliat. Tergantung dalam tangan siapa. 5 roti 2 ekor ikan untuk sarapan keluarga. Tapi 5 roti 2 ekor ikan di tangan Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Nah, itu tergantung dalam tangan siapa. Paku di tangan saya untuk memaku tembok untuk sebagai gantungan jam. Tapi di tangan Yesus. Paku di tangan Yesus untuk memaku tangannya lalu menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Tergantung dalam tangan siapa. Nah, hidup kita berharga atau tidaknya itu tergantung pada tangan siapa, tergantung pada orang yang tepat. Keluarga bisa menghargai, bisa membeda-bedakan, tetapi satu hal yang pasti, manusia begitu berharga di mata Tuhan. Nah, dirimu kalau engkau serahkan kepada iblis, engkau akan binasa, tergantung dalam tangan siapa. Dirimu bisa bila engkau serahkan kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, tergantung dalam tangan siapa. Karena engkau berharga, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Serahkan hidupmu pada tangan Tuhan, jaminan keselamatan pasti terjadi. Amin. Terima kasih Bapak, kami percaya, kami menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus itu adalah satu tangan yang tepat, yaitu tangan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemirsa, dan kami percaya kami siap menjalani tahun 2023. Apapun dunia katakan, tapi hidup kami dalam tangan Tuhan. Maka kami percaya badai dapat dilalui bersama dengan Tuhan. Amin.